لبيك الله. Assalamualaikum. Kita kondisi dulu. Gimana usianya? Sudah semua ya? Ya, alhamdulillah, karena usia merupakan sebagian dari iman, karena berbatul minal iman dan itu sebagian dari iman. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, doa mulai. Ya, terima kasih. Sebelum, karena doa itu merupakan hal yang niat dari kita untuk melaksanakan pembelajaran, sebenarnya kita diawali dengan doa. Ya, doakan niat kita untuk belajar biar tercapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, sebelum itu Bapak akan mengabsen pagi hari ini. Yang pertama Aditya hadir ya. Nadia ya. Ada yang satu, ada yang sakit ya? Siapa? Nadia ya? Nadia sakit? Ya, kita doakan semua semoga Nadia cepat sembuh ya, sehingga bisa belajar bersama kita kembali dengan keadaan sehat walafiat. Ya. Selanjutnya kita akan mengingatkan kembali beberapa hal ya tentang materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Cara bahasa zakat berasal dari kata zakawa, zaki yang berarti tumbuh. Oh ya, berarti tumbuh ya, zakat merupakan zakat. Ya. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Ya, kamu mesti ingat semua. Zakat itu sangat penting untuk dalam kehidupan kita karena kita saling membantu sama umat Islam ya yang membutuhkan, karena dari hal tidak memiliki untuk memiliki harta, kita bisa bantu saling tolong menolong dalam Islam sendiri. Nah, selanjutnya materi selanjutnya kita akan membahas mengenai haji. Haji ya, haji. Mana semangatnya? Yuk bilang sendiri. Nanti kalau Bapak bilang tepuk satu kali, maka kamu jawab sama tawaf. Langsung sa'i. Langsung yang terakhir wukuf. Ya, untuk mengingat semua biar tidak konsentrasi Anda tidak pecah ya. Yang pertama kita tawaf. Ya, sa'i. Wukuf. Alhamdulillah semua masih ingat semua, masih semangat ya, nggak boleh tidak semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Apalagi materi fikih ya, kita semangat semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa tadi? Haji. Ya, karena tercoba motivasinya. Tapi itu merupakan dari rukun haji itu sendiri. Haji, tujuan pembelajaran kita pertama adalah tentang haji apa pertama? Ya. Satu, menjelaskan pengertian haji yang benar. Ya, Anda sebenarnya nanti bisa menjelaskan apa itu pengertian. Anda tahu tujuan pembelajaran yang ada, Bapak akan membagi beberapa kelompok. Nanti kalian harus berdiskusi dengan langkah-langkahnya. Bapak membagi kelompok, jadi satu kelompok 5 orang, ya nanti dibagi. Setelah itu mendiskusikan, mencari informasi yang ada, ya, sampai menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi itu. Ya. Sebelum itu kita akan menonton, nanti akan menayangkan beberapa video tentang pembelajaran. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita sebelum belajar kita berdoa bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini adalah kita membahas tentang ibadah haji dan umroh semester 1 pada kelas 10. Bahwasanya materi ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita karena merupakan rukun Islam yang kelima. Yang bahwasanya di sini dikatakan apa itu haji? Pengertian haji bahwasanya haji merupakan sebuah ibadah yang sangat ritual tentang kegiatan haji ini. Yang pertama akan membahas pengertian haji.
bahwasanya haji menurut bahasa adalah menyengaja untuk melaksanakan ibadah. Menurut istilah haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya bahwasanya kita melaksanakan ibadah haji ada ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Yang pertama mengenai hukum dan dalil ibadah haji itu sendiri. Ya, bahwasanya hukum haji adalah wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasil hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 97. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat wajib haji. Bahwasanya syarat wajib haji yang pertama adalah beragama Islam. Maka dalam hal ini bahwasanya orang Nasrani atau orang selain Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, berakal sehat. Bahwasanya berakal sehat ini merupakan hal yang penting karena kesehatan ini merupakan syarat wajib haji ini sendiri. Bahwasanya berakal sehat, orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah balik. Sudah balik, dia berhak untuk memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah merdeka. Merdeka ini seorang budak boleh melaksanakan ibadah haji, tapi sah-sah saja. Akan tapi kalau sudah merdeka, dia mempunyai kewajiban yang akan diulangi lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah puasa atau mampu atau istitoah. Bahwasanya kemampuan ini banyak dari unsurnya, dari mampu dari segi kesehatan, mampu dari visi keuangan, atau mampu dari hal-hal yang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya adalah ada rukun, ya, rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram, memakai pakaian ihram. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah, ya, wukuf di padang Arafah. Yang selanjutnya adalah tawaf ifadah, ya. Selanjutnya adalah sya'i. Yang kelima adalah tahallul, dan yang keenam tertib melaksanakan semua rukun dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya adalah setelah rukun kita penuhi adalah mengenai wajib haji, ya. Pada wajib haji ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot apa itu mikot? Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mabit, bermalam di Musdalifah. Nah, maka seorang jamaah haji wajib untuk melaksanakan mabit bermalam di Musdalifah. Yang ketiga melempar jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah pada yang ditentukan oleh tanggal-tanggal tertentu antara tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keempat mabit bermalam di Mina. Nah, setelah tadi mabit bermalam di Musdalifah, selanjutnya mabit bermalam di Mina. Yang kelima adalah meninggalkan larangan-larangan haji atau mahramat haji. Yang keenam adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Setelah itu ada hal yang dilaksanakan mengenai sunnah haji, yaitu kesunahan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah memakai
memakai pakaian berwarna putih, ya. Memakai kain berwarna putih itu merupakan kesunahan, ya, diutamakan warna putih. Yang kedua adalah melaksanakan tawaf qudum, ya, melaksanakan tawaf qudum. Ya, ketiga membaca zikir ketika tawaf, ya. Yang keempat sholat 2 rakaat setelah tawaf, ya, setelah melaksanakan tawaf qudum, membaca zikir ketika setelah tawaf, setelah itu melaksanakan 2 rakaat setelah tawaf. Yang kelima membaca lafaz talbiyah, ya, membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumroh Aqobah, ya, yang mana di sini akan dilaksanakan atau setiap melaksanakan tawaf itu sendiri. Dan lafaz talbiyah yang sering dikumandangkan oleh para jamaah haji adalah Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan hikmat adalah milikmu. Kerajaan di bumi dan di langit adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Yang selanjutnya adalah ada beberapa hal yang memang dilarang dalam melaksanakan ibadah haji, yang sering larangan atau mahromat haji. Yang pertama, bagi laki-laki, larangan bagi laki-laki yang pertama memakai pakaian yang berjahit. Nah, di sini tidak boleh bahwa jamaah bagi laki-laki memakai pakaian berjahit. Nah, harus memakai pakaian ihram dalam melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, menutup kepala. Yang menutup kepala tidak boleh bagi laki-laki karena itu larangan, merupakan mahromat. Apabila kita langgar akan terkena dam. Yang selanjutnya, larangan bagi perempuan adalah memakai tutup wajah atau cadar. Ya, bahwasanya cadar itu menutupi wajahnya, karena itu merupakan hal-hal yang dilarang, maka hendaknya tidak dilaksanakan bagi perempuan dalam beribadah haji. Yang kedua, memakai sarung tangan. Jika larangan dilarang, ya, memakai sarung tangan ini tidak boleh juga, karena telapak tangan merupakan ketentuan yang harus nampak dalam ibadah haji ini. Bahwasanya apabila larangan mahromat ini, mahromat laki-laki atau perempuan itu dilanggar, maka larangan dilanggar ini wajib membayar dam atau denda yang telah ditentukan. Selanjutnya, mahromat haji yang selanjutnya adalah bagi laki-laki dan perempuan, ya. Yang pertama, memakai wangi-wangian. Dilarang para jamaah haji untuk memakai wangi-wangian. Kedua adalah mencukur rambut atau bulu dada, mencukur rambut, ya. Segala rambut yang ada tidak boleh mencukurnya. Nah, selanjutnya memotong kuku. Nah, selanjutnya menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah waktu saat haji itu sendiri. Yang selanjutnya bersetubuh, ya, bersetubuh dilarang. Dan yang keempat, yang selanjutnya adalah berburu atau membunuh binatang liar dalam keadaan yang halal dimakan pada waktu ihram, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah tentang hal-hal yang cara melaksanakan haji dan umroh, ya. Yang pertama ada haji ifrad, ya. Yang kedua ada haji tamattu, yang ketiga ada haji qiron. Yang pertama adalah haji ifrad, yaitu mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umroh. Nah, cara ini yang lebih utama. Dan cara ini tidak wajib membayar dam karena pelaksanaannya tertib atau sesuai dengan ketentuan. Ya, yang kedua ibadah haji sah. Nah, yang kedua haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh lebih dahulu kemudian mengerjakan haji secara haji. Jadinya diutamakan pertama umroh dulu, datang melaksanakan umroh, selanjutnya mengerjakan haji. Cara ini wajib membayar dam karena mendahulukan umroh. Yang selanjutnya adalah haji qiron.
yaitu mengerjakan haji dan umroh bersamaan dalam satu niat dan saat pekerjaannya sekaligus. Cara ini juga wajib membayar dam karena tidak sesuai ya, walaupun hajinya sah tapi tetap membayar dam. Yang selanjutnya adalah mengenai perjalanan melaksanakan ibadah haji. Di Indonesia kita sering lihat bahwasanya ada beberapa gelombang dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, gelombang pertama adalah sebenarnya gelombang pertama dan gelombang kedua biasanya umumnya. Yang pertama, gelombang pertama adalah berangkat dari Indonesia ke Bandara Jeddah ya, Bandara Jeddah. Setelah ke Bandara Jeddah langsung ke Madinah ya, melaksanakan umroh ya ke Madinah. Ke Madinah setelah ke Bir Ali, selanjutnya baru ke Mekah. Habis ke Mekah baru ke Padang Arafah ya, ke Padang Arafah langsung ke Musdalifah ya, ke Musdalifah, selanjutnya ke Mina, kembali lagi ke Mekah. Setelah sampai Mekah baru melanjutkan ke Jeddah. Setelah ke Jeddah ke Bandara Jeddah, setelah Bandara Jeddah pulang ke Indonesia lagi. Nah, sedangkan gelombang kedua pertama adalah berangkat ke Bandara Jeddah ya, selanjutnya langsung ke Mekah ya, selanjutnya habis ke Mekah langsung ke Arafah ya, langsung ke Arafah, setelah Arafah ke Musdalifah, setelah ke Musdalifah langsung ke Mina, habis ke Mina ke Mekah lagi ya, setelah ke Mekah lagi ke Madinah melaksanakan umroh, selanjutnya ke Jeddah, kembali ke Jeddah. Setelah Madinah ke Jeddah, maka lanjutnya ke Bandara Jeddah, langsung pulang ke Indonesia. Itu perjalanan ibadah haji yang sering dilaksanakan orang Indonesia. Yang gelombang kedua itu tidak singgah ke Bir Ali karena dia tidak melalui mikotnya itu. Selanjutnya mungkin hanya ini hanya cukup sekian dalam pertemuan ini. Mungkin materi umroh akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Mungkin Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpulkan bahwasanya ya pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama tentang pengertian haji adalah mengunjungi Baitullah itu ya. Kedua dengan ketentuan-ketentuan ibadah yang berbeda. Selanjutnya syarat tadi hukumnya wajib ain, maka sebenarnya ada kewajiban ya, harusnya wajib ain itu wajib dilaksanakan apabila mampu. Selanjutnya hukumnya dari al-infron ya dan al-taqarrah itu dijelaskan dengan rukunnya. Yang pertama tadi rukunnya ada berapa? Ya rukunnya ada 6. Yang pertama Islam, itu rukun ya. Yang pertama adalah Ikhram, yang kedua Wudhu, Syai, Tahalul. Dan syaratnya ada 5. Yang pertama Islam, zakat, balik, mampu ya. Yang selanjutnya itu wajib haji. Ada berapa wajib haji yang tadi kesimpulannya? Yang pertama ihram dari mikot ya. Yang kedua bermalam di Musdalifah. Yang ketiga melempar jumrah di Mina. Sesuai melempar jumrah 3 aula usta akobah. Yang selanjutnya meninggalkan segala yang diharamkan ya, itu tentangnya. Sedangkan muharamat haji tadi ya diantaranya yang keempat kesimpulannya bahwasanya muharamat haji itu ada 4 ya. Yang pertama bersuku ya, tidak boleh bersuku, memakai wangi-wangian, melanggar pernikahan ya, dan berburu binatang. Itu merupakan kesimpulan